suka memperbudakkan diri Anda di depan Ba'alwi, memperbudakkan diri Anda di depan bangsa lain, di bersang Ba'alwi, di depan para habaib, seolah-olah kalian dijadikan sebagai budak-budak mereka yang tidak memiliki kekuatan. Habaib Dugi dijemput oleh Belanda. Kemudian tidak bayar di kapalnya, digratiskan oleh Belanda. Kemudian juga sampai di Indonesia dipakai pekerjaan oleh Belanda, dikasih duit oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda. Ada yang jadi kapiten, ada yang jadi mufti, termasuk Mufti Utsman bin Yahya, mufti Belanda untuk Betawi. Termasuk juga yang lainnya jadi pekerja-pekerja sipil yang ada di perkantoran pemerintah Hindia Belanda. Mereka datang dipekerjakan oleh Belanda, mereka datang digaji oleh Belanda, termasuk para serek, para setulus demawon. Mereka datang kemudian dikasih tanah oleh Belanda. Tanah sopo, tanah londo, sing ngendi dari ngerampas saking bapak tuane sampean. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak gentar sedikit pun Gus Abbas Buntet menyampaikan keberadaan Habaib Ba'alawi di Indonesia. Dikatakan oleh beliau sejarah kedatangannya dibawa oleh Belanda dengan tujuan siasat tertentu. Para habaib di negeri Yaman, kota Tarim, tatkala Indonesia berada di dalam hegemoni cengkraman Belanda, penjajah saat itu, sengaja memang didatangkan para habaib dari Yaman ini ke Indonesia untuk dapat membantu agenda kepentingan penjajah Belanda saat itu. Bahkan Gus Abbas Buntet tidak ragu sedikit pun juga mengatakan, oknum Habaib Ba'alawi menjadi antek-antek Belanda, digaji oleh Belanda, sedangkan Indonesia masih dalam cengkraman penjajahan kala itu. Sementara habaib yang didatangkan ke Indonesia itu bekerja sama dan digaji oleh Belanda. Dengan kata lain, Gus Abbas Buntet menegaskan, kalau Habaib Ba'alawi tidak ikut membantu bangsa Indonesia dari intervensi hegemonik Belanda, tetapi justru bersekongkol dengannya. Sejarah ini menjadi sesuatu yang penting untuk diingat. Artinya Gus Abbas Buntet menghimbau agar sejarah ini menjadi refleksi bagi warga Indonesia. Jangan sesekali tunduk kepada pihak yang dulunya pernah bersekongkol dengan Belanda. Dengan kata lain, oknum Habaib Ba'alawi yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia. Nah, apakah benar pernyataan demikian yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet? Marilah kita simak penjelasan yang bergebu-gebu, yang penuh dengan semangat. Ini dia videonya. Kata siapa disebut kaum budak? Maka jangan suka memperbudakkan diri Anda di depan Ba'alwi, memperbudakkan diri Anda di depan bangsa lain, di bersang Ba'alwi, di depan para habaib, seolah-olah kalian dijadikan sebagai budak-budak mereka yang tidak memiliki kekuatan. Sungguh ironi, bangsa yang sangat besar, peradabannya sangat besar, kekuasaannya sangat luas. Nganti sadurunge niku wonten jenenge Ratu Sima menguasai hampir separuh dunia. Itu adalah kerajaan sing asale sing Jawa. Nusantara niku memang sangat luar biasa. Dulu Nusantara yang terakhir termasuk Malaysia. Dulu Nusantara terakhir termasuk Filipina. Dulu Nusantara terakhir termasuk Champa. Dulu Nusantara terakhir termasuk Vietnam. Dulu Nusantara terakhir itu termasuk Brunei, termasuk Singapura. Itu sangat luar biasa. Kalian itu orang hebat. Kalian itu adalah darah-darah orang hebat. Kalian itu darah-darah pejuang, bukan darah pecundang, bukan darah pengkhianat, bukan darah budak, bukan darah jongos. Panjenengan itu darah para pejuang yang sangat gagah. Maka kalian semua ketika ada orang yang menantang kalian untuk menghancurkan bangsa kalian, ada orang menantang kalian tentang peradaban kalian, menginjak-injak leluhur dan bangsa kalian, busungkan dada kalian, tegakkan badan kalian, lawan mereka semua, tantang mereka semua sampai di mana. Mungkin apa mboten? Faham apa mboten? Laiki para syarek, para sedulur.
adanya satu penekanan-penekanan, yaitu kaum Ba'alwi dan Habaib, di mana Habaib mengatakan membuat sesuatu orang mendoktrin kalian seolah-olah kalian tidak punya peradaban. Salah satunya apa? Salah satu contohnya adalah banyak di antara oknum-oknum Ba'alwi yang mengatakan kami adalah majikan kalian. Artinya panci dengan kata jongos dasmu. Dina Muhammadan. Ono sing ngendika kalau seumpama tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Islam. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal agama. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Allah. Kalau seumpama tanpa Habib, Indonesia tidak mengenal Kanjeng Nabi. Kalau tanpa Habib, Indonesia tidak merdeka. Iki omongane kaum Habib niki, oknum Habib niki ngedabrus kadzab misui sampean, ngapusi sampean, goroi sampean kadzab. Nek ora mari kita dajal ora bener ge. Kenapa mboten? Apa sampean melotot-melotot ning nyong? Asal ngomong Habib sampean melotot terus mriwatmu ge. Sing melotot ning nyong berarti muhibin ya. Ora sire para sulur. Kenapa mboten? Iki ora bener, ora bener. Jadi ini ono oknum Habib ngendika tanpa Habib Indonesia tidak mengenal Habaib. Sampean tantang itu Ba'alwi. Mana datanya wahai Ba'alwi? Bicara harus dengan ilmu, jangan dengan ngedabrus sampean. Jangan membohongi rakyat Indonesia. Jangan menghapus sejarah kebesaran Indonesia. Jangan ente membohongi. Jangan ente kemudian merasa dirinya lebih hebat dari bangsa-bangsa Indonesia. Keluarkan kehebatan orang-orang Hadramaut. Keluarkan kehebatan orang-orang Yaman. Keluarkan kehebatan daripada orang-orang Tabil. Bandingkan dengan kekuatan Nusantara. Gak ono apa-apa. Wis keplok ning Banter. Lah wong Banjarnegara bisane mung keplok tok. Nek ana Habib ta mengkeret kabeh. Susahnya ngomong pada wong Banjarnegara iki mung bisane keplok tok. Ana kiai kencet dikeploki sampean iki ya. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Gak apa-apa ngantuk. Wis panjenengan tilem mawon boten napa-napa. Kula tak kiai NU ya wis biasa, ora dipahi mangan ditinggal ngantuk wis biasa, nek sabar mawon. Wong ngantuk mawon sing tuwek-tuwek dilem mawon boten napa-napa nggih. Boten napa-napa. Lah mangke nek seumpami pradin pengaosan ngajine pragat bubar, mripate masih merem durung buka wis gak usah dibuka digotong ben ning kuburan sebelah kana beres. Nggih napa mboten? Iki para syekh ada oknum Habib yang bicara seperti itu. Ana oknum Habib sing ngendika kalau tidak ada Habib Indonesia tidak merdeka. Ini adalah ngedabrus ora bener kafat, ora bener bohong. Gila mboten? Buka sejarah para syekh para rasul. Kaum Habaib itu didatangkan, siapa mendatangkan? Belanda. Yang mendatangkan Habib siapa? Londo. Berarti sampai ngelek-elek Gus dasmu ngelek-elek apa? Iki bicara data. Ente ngomong sembarangan, buka datanya. Ternyata mereka yang didatangkan oleh Belanda, buka sejarahnya Pak Agus Sunyoto. 1832 Belanda mendatangkan Hadramaut, orang-orang Yaman, orang-orang Habib datang di Indonesia. Kemudian begitu datang di Indonesia para seluruh ngangge nopo, ngangge kapal. Kapale sopo? Kapale Londo. Bayar ora bayar gratisan. Ratusan ribu orang datang gratisan. Toko Indonesia arep opo? Arep kerja. Kerja ning sopo? Kerja ning Londo. Dibayar ning sapa? Ya dibayar ning Londo. Habaib Dugi dijemput oleh Belanda. Kemudian tidak bayar di kapalnya, digratiskan oleh Belanda. Kemudian juga sampai di Indonesia dipakai pekerjaan oleh Belanda, dikasih duit oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda. Ada yang jadi kapiten, ada yang jadi mufti, termasuk mufti Utsman bin Yahya, mufti Belanda untuk Betawi.
termasuk juga yang lainnya jadi pekerja-pekerja sipil yang ada di perkantoran-perkantoran pemerintah Hindia Belanda. Para Rasul, mereka datang diperkerjakan oleh Belanda, mereka datang digaji oleh Belanda, termasuk para serekorau, para setulus demawon, mereka datang kemudian dikasih tanah oleh Belanda. Tanah sopo, tanah londo, tanah londo sing ngendi dari ngerampas saking bapak tuane sampean. Mereka didatangkan oleh Belanda, digratisi oleh Belanda, orang bayar tiketnya. Sampai di Indonesia kerja di batang Belanda, diparingi yotro di batang Belanda. Kemudian para seluruh dikasih uang oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih rumah oleh Belanda. Ini semua dijamin oleh Belanda. Kira-kira anjene bapak tuane sampean pengen merdeka saka Belanda? Kira-kira Habib itu luwih melu ning Belanda apa melu marang bapak tuane sampean? Jawab. Bapak tua sampean apa melu marang Belanda? Belanda apa para pejuang Indonesia? Ini logika sampean sing pinter jadi gorong sampean. Nek ono Habib ngomong kayak gue tanpa inta kata Habib Indonesia tidak merdeka. Orang usah ragu-ragu kaplok sampean itu bener. Kenapa dan? Ini menciderai daripada para pahlawan, seolah-olah pahlawan kita itu diremehkan, seolah-olah yang berjasa itu Habib. Dasmu sing ngendi sejarahmu kowe. Aja ora tegas kok. Sampai wong Indonesia kudu tegas menurut Rasul. Teman-teman, penjelasan kali ini dari Gus Abbas Buntet sangat penting. Ada kalanya untuk direnungkan atas adanya sejarah keberadaan para habaib Ba'alwi di Indonesia. Kalaulah hari ini mereka suka mengklaim katanya ikut berjuang untuk kemerdekaan dan berjasa besar atas perjuangan Indonesia, itu semua tidak benar alias dusta. Jadi sebagai warga negara, berhati-hatilah atas klaim, glorifikasi, doktrin yang dilontarkan oleh kelompok habaib Ba'alwi yang terkadang pernyataan-pernyataannya itu tidak sesuai fakta-fakta sejarah. Hanya ngarang-ngarang saja untuk mendapat legitimasi keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Sebagai warga negara harus pandai-pandai untuk mengetahui sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, pahlawannya, semuanya, dan juga harus hati-hati dengan adanya agenda-agenda terselubung licik, pembelokan sejarah bangsa Indonesia. Itu saja teman-teman. Kalau ada ingin disampaikan terkait dengan penjelasan Gus Abbas Buntet yang barusan kita simak, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.